Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat pionir dimanapun Anda berada, salam berkah barokah. Nah teman-teman, ini ada informasi ya yang penting ya, bahwa pi akan mempunyai dua nilai ya, yaitu 1 pi sama dengan 314.159 dolar. Nah, itu untuk ekosistem utama pi network ya. Dan yang satu yaitu 1 pi sama dengan harga pi di bursa atau exchange. Nah, jadi ada dua, yaitu nilai pi yang ada di pi browser atau pi network ya. Yang kedua yang ada di bursa. Kemudian saya akan jelaskan secara rinci berdasarkan dokumen pemrograman docs di pi apps store di pi. 1 pi sama dengan 314.159 dolar adalah nilai pi dari kontribusi Anda dari mining, referral, security circle, node, runner, penguncian pi, dan eksplorasi ekosistem di pi browser. Algoritma kriptografi penambangan dan AI akan mendeteksi GCP berlaku di seluruh ekosistem utama di pi network. Kemudian harga pi di bursa adalah harga real time sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar, berlaku di semua bursa yang telah memiliki KYB. Setiap bursa memiliki kode API atau Application Programming Interface untuk terhubung ke aplikasi atau di apps lain di ekosistem. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk harga pi yang ada di bursa kan itu enggak stabil ya. Bisa naik, bisa turun. Nah, untuk saat ini contohnya 0,5 dolar ya. Itu bisa sampai 1 dolar, bisa sampai 2 dolar, ya tergantung di penawaran di bursa. Kalau untuk di pi network atau di pi browser kita ya, sebagai pionir sejati, itu akan stabil stabil. Jadi pi akan dinilai 314.159 atau yang kita kenal dengan stable coin. Nilai 1 pi 314.159 dolar berlaku di ekosistem utama pi network dari hasil kontribusi para pionir. Contoh harga pasar di pi bursa OKX hari ini adalah 1 pi, contoh ini teman-teman ya, sama dengan 1 dolar. Ketika Anda akan menggunakannya untuk berbelanja di apps, sistem akan mengetahui apakah pi Anda berasal dari OKX, Bitget, MaxC, dan lain-lain berdasarkan kode API masing-masing bursa. Katakanlah Anda membeli mobil mewah seharga 314.159 dolar di salah satu DApp, maka Anda akan membutuhkan 314.159 pi yang akan Anda beli di bursa. Jika Anda menggunakan pi dari kontribusi Anda, hanya membayar 1 pi. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Kalau seandainya harga mobil itu 314.159. Nah, kalau kita sebagai seorang pionir kan membayarnya cuma dengan 1 pi. Nah, kalau di bursa, nah seandainya 1 pi itu 1 dolar, nah itu berarti kan harus mempunyai 314.159 pi. Nah, itu bedanya. Jadi kita harus membeli pi yang sebanyak itu. Nah, itu kemudahan kita sebagai seorang pionir. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita nih sangat beruntung menjadi seorang pionir ya. Walaupun kita dari kelas orang yang biasa,
tapi luar biasa. Kemudian mengapa Pi bisa memiliki dua nilai yang berbeda? Tujuan utama Pi terdaftar di bursa adalah untuk adopsi yang lebih luas. Setiap pengguna baru yang memiliki Pi melalui bursa harus mendaftar sebagai pionir, yang berarti mereka harus memenuhi keputusan KYC dan AML anti money laundering. Agar dapat berpartisipasi dalam ekosistem utama Pi Network dan dapat menambang Pi serta memberikan kontribusi lain untuk mendapatkan 1 Pi sama dengan 314159 dolar. Jika mereka tidak mendaftar, mereka hanya dapat menggunakan Pi sesuai dengan harga pasar di bursa sebagai pengguna biasa. Nah, jadi ini Korting bertujuan bahwa nanti kalau di bursa nilainya sangat rendah ya, nah itu akhirnya kan orang bisa berpikir untuk menjadi seorang pionir. Nah ini, jadi enakan di bursa atau enak jadi pionir. Nah itu, jadi ini sebuah pilihan. Nah, kalau nggak mau jadi pionir ya harus beli Pi di bursa kalau ingin menggunakan Pi. Nah itu teman-teman ya. Semoga bisa memahami ya. Hanya hasil kontribusi Pi di ekosistem yang memiliki nilai GCP. Kemudian ada pertanyaan ya, apakah aman untuk mentransfer Pi dari bursa ke Pi Wallet? Ya, ini. Jadi jawabannya yaitu teman-teman sangat aman karena sistem akan membedakan antara hasil kontribusi Pi dan yang dibeli di bursa. Setiap bursa memiliki kode API sendiri untuk memudahkan sistem mendeteksi Pi wallet Anda akan menampilkan jumlah hadiah kontribusi Pi dan Pi yang dibeli di bursa atau non kontribusi. Nah, jadi Pi nantinya akan ketahuan ya teman-teman bahwa Pi itu asalnya dari mana, dari menambang atau dari membeli di bursa. Itu walaupun nanti akan disimpan di wallet kita atau di wallet Pi browser, itu akan ketahuan atau terdeteksi oleh AI ya, jadi kecerdasan buatan yang ada di sistem Pi. Ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya, bagaimana dengan perusahaan, organisasi, dan institusi yang ingin mengadopsi Pi? Kemudian mereka akan menjalankan node mereka sendiri untuk mendapatkan hadiah kontribusi Pi atau GCP dan dapat membeli Pi di bursa seperti pengguna lain. Kortim juga akan memfasilitasi mereka dengan berbagai program, contoh Pi Network Venture. Nah, itu yang kemarin yang di beranda ya teman-teman ya. Akan ada beberapa bursa besar yang dipilih oleh Kortim untuk memfasilitasi pertukaran Pi ke fiat berdasarkan nilai GCP sambil mematuhi batas pertukaran harian. Bursa-bursa ini akan menjadi bagian dari ekosistem utama di PI Network. Mungkin di bank untuk berbelanja barang dan jasa di ekosistem. Tidak ada batas harian Pi, itu semua tergantung pada kemampuan DAPPS untuk menyiapkan kebutuhan pionir. Kemudian jangan khawatir tentang wireless yang memiliki 300 juta Pi di bursa. Jika harga pasar adalah 1 Pi sama dengan 1 dolar, itu berarti mereka memiliki aset 300 juta dolar setara dengan 955 Pi dari kontribusi Anda. Semakin banyak wireless memiliki lebih banyak Pi dari bursa, semakin saya senang karena Pi akan semakin langka. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nantinya tuh orang-orang yang di luaran pionir yang tidak jadi pionir tuh akhirnya nanti ya kalau sudah open mainnet pasti jadi seorang pionir. Nah, akhirnya akan menambang gitu ya. Sama seperti kita. Jadi kita adalah sebagai pejuang ya. Ya, jadi pejuang merintis atau perintis daripada Pi Network. Kemudian di sini ya teman-teman ya, sebagai himbauan ya bahwa Pi adalah GCV ya. Jadi GCP atau
stablecoin yaitu di 314159. Ini banyak yang bertanya ya teman-teman, kenapa Pi belum ditetapkan GCP-nya? Ya karena masih dalam proses ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah jaringan utama dibuka ya itu nantinya akan ditetapkan. Oke teman-teman, mudah-mudahan itulah informasinya ya. Semoga dapat bermanfaat ya. Jadi Pi nantinya akan mempunyai dua nilai, yaitu nilai yang di Pi Browser dan nilai di bursa. Nah itu teman-teman yang masih di luaran sana yang belum menjadi pionir nantinya akan masuk menjadi pionir. Nah, karena memang Pi nanti akan bermanfaat bagi mereka semua atau kita semua ya seluruh dunia. Nah, jadi bukan semata-mata segelintir orang ya, tapi global seluruh dunia atau semua umat manusia. Nah, itu supaya menikmati ya atau untuk apa agar kehidupannya semakin mapan dan sejahtera. Terima kasih teman-teman. Itulah informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat, klik petir, jeder, jeder, jeder.